wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awakhiril hasri fi Ramadan qala ahlahu ahya'ul lail wa shaddal mizan. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim. Bapak Ibu muslimin muslimat, para shaimin dan shaimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan sempat sehingga dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini pada malam yang ke-20 dari ibadah yang mulai dari Ramadan kita tahun ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita kirimkan dan sandingkan dengan takdim kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sejak dahulu, sekarang hingga akhir zaman nanti yang tetap istiqomah kepada ajaran beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, judul kultum kita malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar, malam penuh berkah dan rahmat. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam yang ke-20 berarti malam terakhir dari 10 malam kedua dari Ramadan kita. Besok kita sudah memasuki 10 malam yang terakhir. Di 10 malam terakhir inilah sepakat ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW akan terjadinya apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Hal ini berpedoman kepada hadis Rasulullah yang menyatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir Ramadan. Dari Siti Aisyah beliau menyatakan carilah malam Lailatul Qadar itu pada witril awakhir, witril ashril awakhir, artinya di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dari Ramadan. Itu kenapa bisa dikatakan bahwa hampir dipastikan Lailatul Qadar itu datangnya ketika 10 malam yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar adalah suatu malam yang istimewa yang dikatakan dalam surah Al-Qadar tadi bahwa malam itu khairum min alfi syahr. Khair itu baik, min itu dari alfi itu 1000 syahrin bulan. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya lebih baik di situ adalah segala macam di dalamnya. Kenapa? Karena malam itu, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Al-Qur'an. Setahu kita yang selama ini yang namanya Al-Qur'an itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu Al-Qur'an turun untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Al-Qur'an turun secara keseluruhan itu terjadi juga di bulan Ramadan seperti yang kita baca tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan di situ adalah Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir atas
keterangan dari hadis Rasulullah tadi. Yang dimaksud di situ Bapak Ibu, Al-Quran itu turun sekaligus sebanyak yang ada sekarang 30 juz, walaupun tidak tersusun seperti di mazhab sekarang. Itu turunnya pas di malam Al-Qadar, dari Lauhul Mahfuz ke langit ketujuh, atau disebut dengan Baitul Has, ya. Serta sekaligus Allah turunkan itu, dan untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, barulah secara beransur-ansur selesai selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit yang ketujuh inilah, maka hari atau malam turunnya Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar. Menurut istilah, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah dan kemuliaan yang terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan menurut bahasa, Lailah itu malam, Qadar itu penetapan atau ketetapan, maka Lailatul Qadar boleh diartikan secara bahasa adalah malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Maksudnya bukan nasib kita ditentukan malam Al-Qadar itu Bapak Ibu, tapi di dalam Al-Quran itu ada nasib kita galau-galau. Seluruh persoalan yang terjadi pada diri kita, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Maka disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, disebut malam ketetapan bagi seluruh hamba Allah, bukan hanya manusia. Semua yang punya hubungan dengan kejadian-kejadian dalam hidupnya ada di dalam Al-Quran jawabannya. Mau soal sakit ada di sana, mau soal usaha ada di sana, mau soal dagang ada di sana, mau soal sejarah ada di sana, seluruhnya. Oleh karena itu dikatakan malam itu adalah malam penetapan Allah bagi perjalanan makhluk atau hamba Allah di muka bumi ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu malam istimewa yang sampai Allah abadikan di dalam surah Al-Qadar tadi, bahwa khairun min alfi syahr, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Diambillah kesimpulan bahwa lebih baiknya itu dalam hal yang positif. Siapapun yang berbuat baik di malam hari itu, maka dia seolah-olah berbuat lebih baik daripada berbuat 1000 bulan lamanya. Oleh karena itu mari kita berusaha sebaik mungkin untuk berbuat baik di malam-malam Al-Qadar. Mudah-mudahan perbuatan baik kita itu akan bernilai selama lebih dari 1000 bulan. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah katakan bahwa siapa man qama Lailatul Qadri maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni segala dosanya. Jadi tadi semua amalan kita dilipat gandakan menjadi seolah-olah beribadah 1000 tahun. Dan jika kita melaksanakan Lailatul Qadar itu, mengisinya dengan ibadah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Lengkap rasanya sudah, pahala demikian banyak kita dapat, sementara dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam Al-Qadar itu. Sekarang persiapannya, Rasulullah SAW dari Siti Aisyah menyampaikan bahwa setiap malam akhir Ramadan atau 10 malam terakhir, Rasulullah selalu yang pertama ahyaul lail, menghidupkan malamnya dengan cara beliau mandi antara maghrib dengan isya. Sudah mandi, pakai baju terbaik, pakai wangi-wangian, beriktikaf di masjid, mencari malam-malam Al-Qadar itu. Diisi dengan apa? Silahkan sholat malam, silahkan baca Quran, silahkan zikir dan wirid dan lain sebagainya, amalan-amalan yang kita senang.
dan Allah ridhoi. Itu yang dilakukan Rasulullah. Ketika jam 12 sekitar lebih kurang, beliau pulang ke rumah membangunkan keluarganya. Wa iqadha ahlahu. Jadi semua keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya, ponakannya, siapa saja yang tinggal di rumah beliau dibangunkan untuk sholat malam. Jadi dia ada egois sama surga dewean ngajak keluarga. Kita diharapkan juga seperti itu. Yang terakhir, wa aiqadha ahlahu wa syaddal mizar, mengencangkan ikat pinggang. Diartikan dalam dua hal oleh para penafsir hadis. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang, beliau itu berwisal, artinya buka dengan sahur cuma sekali. Kapan itu? Kaget saat sahur, itulah buka, itulah sahur. Itu berwisal namanya. Maghrib dia tidak makan dan minum. Sahabat bertanya, bolehkah kami ikut? Kalau kira-kira kamu bakal kuat, tidak sakit, silakan. Tapi kalau bakal bawa mudarat, lebih baik tidak, untuk berwisal. Nah, arti yang kedua, mengencangkan ikat pinggang di sini adalah bahwa Rasulullah tidak pernah mendatangi istrinya di malam 10 malam terakhir Ramadan. Itu Siti Aisyah yang cerita. Maksudnya tidak bergaul suami istri selama 10 malam terakhir. Itu yang disebut dengan masyaddal mizar atau mengencangkan ikat pinggang. Ini barangkali Bapak Ibu, ya kalau yang masih muda tahan dulu lah. Kalau yang tua-tua ya sudah belum dewek. Ya kalau ini biasa itu diusahakan jangan, karena ini yang dilakukan Rasul. Siti Aisyah yang cerita. Kalau kita pakai ini anak Rasul seperti itu barangkali Bu Bapak sedikit mengenai Lailatul Qadar. Banyak cerita mengenai Lailatul Qadar ini sebenarnya, karena dalam cerita surah Al-Qadar itu diceritakan demikian dahsyatnya. Cuman karena waktu kita barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah lain kali kita bisa lebih jelas jadi mengupas daripada Lailatul Qadar ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf lahir batin karena merupakan pertemuan kedua yang terakhir. Kita berdoa sehat, umur panjang, dipertemukan Allah kembali di Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita terawih dengan khusyuk. Kalau tadi sudah dibisikkan dari Pak Haji datang atau ibu-ibu, lamanya tuwe di belakangku, jangan ayat yang panjang-panjang. Oke, saya masih yang pendek-pendek saja. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.